Dani itu tetap terasa banget gitu, dan penggabungan antara musik, seni, Jawa banget, tetap rocknya juga tetap ada gitu. Ini sih menyenangkan, indah, berkesan. Melihat mungkin waktu hari ini Bunda Mei tidak hadir ke Eropa seperti apa? Iya, aku kurang tahu nih ya beritanya ya seperti apa, tapi yang pastilah itu sebagai seorang ibu aku pun bisa membayangkan, pasti membahagiakan sekali. Hari ini, kemarin juga katanya udah mulai ada prosesi ya gitu. Jadi ya didoakan aja. Banyak penampilannya hari ini. Mungkin kamu melihat kebahagiaan Mbak Mulan juga di dalam, mungkin seperti apa sih, apalagi kan ini pernikahan pertama anak selanjutnya. Iya. Biar bagaimanapun pasti happy ya. Semua di dalam kelihatan indah, kelihatan happy, menyenangkan, semuanya full of love. Padahal langsung aja nih dengan penampilan baru. Cantik sekali. Ya alhamdulillah. Ganti kamera lu nih. Ya alhamdulillah ya udah. Ini memang berarti hari ini tuh hari ke-11 ya dari aku kemarin awal bulan Rhinoplasty di Bangkok kebetulan, dan memang baru 4 hari lalu aku sampai lagi ke Indonesia, dan ya udah alhamdulillah berkegiatan lagi. Pada akhirnya berusaha untuk open hidung gitu, apa sih yang membuat kamu jadi open lagi gitu alasannya? Iya, jadi sebenarnya ini adalah plan yang udah aku punya udah lama. Cuma aku memang gak pernah share sama siapapun. Cuma makanya kalau misalnya dilihat, aku selalu bilang apakah setelah facelift akan melakukan apa-apa lagi, aku selalu bilang possibly, kemungkinan besar. Tapi aku gak pernah share apa-apa. Bahkan semua prosedur operasi plastik surgery yang aku lakukan itu semuanya sebetulnya sudah ridho dan restu dari almarhum mama. Jadi semua tuh udah aku omongin. Mama kan gak ada bulan Januari. Aku pertama kali waktu itu surgery di tahun 2023, itu facelift, lower facelift di Korea. Lalu 2025 ini aku melakukan 2 prosedur. Bulan Februari itu facelift juga, cuma wajah bagian tengah ke atas. Dan kemarin ini aku melakukan rhinoplasty. Dan semua ini sudah aku minta izin sama mama dan mendapatkan restu dari beliau. Bahkan sebetulnya kalau boleh aku cerita sedikit dan share sedikit, yang support sekali untuk aku melakukan prosedur-prosedur ini adalah beliau. Dan ini adalah suatu plan yang sudah aku persiapkan dari jauh-jauh hari. Dulu waktu 2023 mama masih ada, jadi waktu aku surgery waktu itu mama nemenin. Cuma mama lah yang waktu itu doain pada saat aku lagi di ruang operasi, juga beliau tuh yang gak berhenti zikir, dia berdoa, ngaji, sholat dan segala macam untuk kelancaran semuanya. Dan tahun ini karena memang sudah aku planning dari bertahun-tahun sebelumnya. Kenapa sampai segitu lamanya? Karena pertama biayanya nggak kecil, biayanya besar banget. Ratusan juta ya. Berapa Mbak? Jadi kalau yang untuk rhinoplasty sendiri kemarin aku melakukan di Bangkok ya, di Thailand, dengan dokter yang namanya ini udah terkenal banget untuk urusan rhinoplasty, memang terkenal, he is the best, memang beliau yang terbaik ya, namanya Dr. Kostik. Jadi kita udah tahu kalau udah nyebut namanya beliau, kita udah tahu bahwa ini pasti urusannya mahal. Dan memang betul pada saat aku cek juga harganya itu 660.000 baht, kalau misalnya dikurskan itu sekitar 300 juta ya, gitu. Jadi memang secara dananya juga tentunya besar. Aku juga harus libur sekian lama, nggak kerja gitu, sehingga otomatis penghasilanku juga nggak ada selama sekian lama. Anakku juga aku mesti pikirin gimana pengaturannya. Jadi ini semua sudah aku persiapkan dari sekian lama. Tapi puas nggak dengan hasilnya ini? Alhamdulillah aku happy dengan hasilnya, dan doanya dari semua saudara KPN. Tidak menutup kemungkinan. Memang belum merencanakan apapun dalam bentuknya, cuma tidak menutup kemungkinan. Badannya menghadapi Oke, aku jawab. Terus menghadapi pro kontra dari netizen sendiri seperti apa? Ada sinus, nggak ada. Aku tidak ada masalah dengan ini. Jadi seutuhnya 100% aku melakukan tindakan ini memang untuk kebutuhan estetik. Kenapa? Karena aku ini yang sebetulnya juga kenapa mungkin aku jelasin sedikit kenapa almarhum mama itu dulu sangat amat supportif. Bahkan beliau dulu yang pertama kali bilang kamu harus benerin, kamu harus menjaga. Kenapa? Karena beliau bilang kamu masih bekerja di dunia entertainment dan ini masih menjadi sumber nafkah utama aku gitu. Jadi karena itu untuk aku yang usia aku ini 47 tahun loh teman-teman, 47 tahun usia aku, untuk aku bisa terus bertahan di dunia entertainment di usia aku yang udah sekarang ini, itu gak gampang. Dan banyak memang hal-hal yang harus aku lakukan, aku korbankan mungkin ya, tapi
tapi habis gimana? Sampai saat ini inilah yang masih aku tahu gitu. Jadi ya anggaplah ini sebagai investasiku. Mudah-mudahan dengan cara begini aku masih bisa mempertahankan karirku, memperpanjang umur karirku gitu. Jadi kebutuhannya estetik. Pada saat aku ketemu sama dokter Kosit, aku juga bilang sama beliau. Aku langsung bilang sama beliau gini, dok, saya ini mau operasi hidung buat bekerja, saya bilang gitu. Jadi saya ini kepengen hidung saya bagus saat dilihat di kamera. Jadi aku tunjukin sama dia tuh YouTube aku pada saat aku lagi diwawancara sama teman-teman tuh di YouTube kan ada tuh, aku kasih lihat. Sehingga beliau lihat, oh ternyata di kamera tuh wajahnya dia ada seperti ini. Sehingga yang perlu dibenerin ini supaya di kamera terlihat di layar TV terlihat lebih serasi. Sebenarnya itu. Jadi katanya Pro kontra dari pro netizen. kontra itu udah pasti, udah tahu bahwa ini memang akan terjadi, expected aku sudah tahu ya, tapi aku bisa bikin apa? Jadi keputusannya memang sudah keputusan aku, sudah pertimbangkan masak-masak segala resikonya yang memang sudah aku pelajari juga, sampai pemilihan dokter pun sudah aku dengan hati-hati aku lakukan. Jadi ya aku nggak akan bisa merubah semua netizen untuk jadi pro, ya nggak apa-apa, itu namanya memang ya sudah. Tapi terlihat lebih beda, lebih cantik dan berbeda seperti bukan DNA di wajahnya, itu seperti apa ketika mengaca di hari ini? Ya sejujurnya kalau aku sih alhamdulillah happy aja dengan hasilnya. Tapi yang lucu sebenarnya Aisyah, sampai saat ini aku masih belum ketemu sama dia langsung. Dan aku itu video call sama Aisyah itu sehari bisa 3 kali, 4 kali video call. Dan sampai sekarang dia masih belum nyadar kalau aku habis rinoplasti. Dan aku belum ngomong sama dia. Gitu. Alasan kenapa aku nggak ngomong karena 2002 bulan Februari waktu aku facelift, aku bilang sama Aisyah, ya ibu mau facelift ya, doain ya, aku bilang gitu. Gara-gara aku bilang itu malamnya dia nggak bisa tidur. Besok aja dia nangis, dia telepon aku, dia bilang, ibu aku nggak bisa tidur tadi malam. Kenapa? Aku bilang karena aku takut. Karena kamu bilang kamu mau surgery. Dia ini kan anak yang punya pengalaman yang mungkin kurang enak ya sama rumah sakit ya. Dia berurusan dengan rumah sakit, dia ngelihat hal-hal yang mungkin menyakitkan buat dia di rumah sakit. Apalagi dia juga pernah menjalani namanya surgery. Sehingga itu menakutkan buat dia untuk tahu aku menjalani namanya surgery. Walaupun itu surgery-nya surgery kecantikan. Sehingga kali ini aku nggak bilang sama dia. Jadi selama aku di Bangkok, aku video call-an sama dia. Selama itu hidung aku masih bengkak dan masih ada ininya, aku nggak liatin kameranya ke aku. Tapi pernah sekali aku nggak tahan karena aku kangen banget sama dia, aku liatin terus dia kaget. Terus dia ngomong gini, ibu kamu surgery lagi, dia bilang gitu. Terus aku kaget, aku ketawa, terus aku cuma bilang gini sama dia, kenapa kamu pikir ini surgery? Kenapa kamu nggak mikir aku cuma pakai nose patch biasa? Terus dia diam. Iya sih, sampai sekarang sih sate-sate karena kita kan suka pakai filter WhatsApp tuh yang nanti ada kupingnya, yang mukanya jadi gimana gitu, sehingga dia nggak begitu nandain kayaknya gitu sih. Kak Dena, biasanya kan wanita kalau mau mempercantik diri itu ada momen-momen spesial yang ingin dijalani. Ini Kak Dena ada momen spesial tersebut? Ada, Apa tuh? spesialnya adalah karena memang udah sadar usianya udah segini tapi masih berkarir di dunia. Gak gampang sih mas buat kita yang udah usia segini gitu, apalagi mungkin ya kita dunia entertainment itu walaupun orang suka bilang tapi hal untuk bisa survive ya harus skill dan yang utama itu mau kita akui mau kita tidak akui, tapi menjaga penampilan itu adalah bagian yang udah gak bisa lepas dari entertainment. Recovery-nya lama nggak sih? Sejujurnya aku hanya 2 hari setelah operasi aku minum painkiller. Hari ketiga aku udah gak minum painkiller lagi. Bengkak itu aku bahkan pertama bengkak, kedua bengkak, ketiga bengkak, keempat mulai turun. Alhamdulillah, karena aku udah tahu dari pengalaman yang sebelumnya apa yang kira-kira aku harus lakukan. Jadi menjaga imun tubuh, jangan terlalu capek. Semua pantangan dari dokter juga aku jalani, aku nurut ya kayak begitu. Oke, makasih.